Shalom. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan memasuki ibadah kebaktian kita pada saat ini. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita berdoa dalam hati masing-masing. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 295, ayatnya yang pertama sampai ayat yang ketiga. Dan punya suara yang besar, akan ku gembala pada indah, dan ku menyanyi bergemar, memuji kasih Allahku yang curahkan padaku. Janganlah diam, hai jiwaku, dan kau ragaku, bangunlah. Nyatakan kegemaranku atas berkat anugerah, karena selama hidupku akan ku puji Allahku. Hai rimba raya, hai belukar, dosaukan kegiranganmu. Hai marga satwa sekalian, marilah padu suaramu. Dengan gitarku bergemar, memuji Yang Maha Besar. Di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus Khalik langit dan bumi, agar hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepada dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Haleluya. 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 Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Pengasih, tuntunlah kami kepada Yesus Kristus anak-Mu, agar kami menjadi milik-Nya.
Berikanlah kepada kami iman yang teguh, agar kami hanya berharap kepadamu. Jangan biarkan jemaatmu berpengharapan hanya kepada hal-hal yang fana, sebab hanya Engkaulah sumber pengharapan dan keselamatan kami yang abadi. Kiranya kasih setiamu mengawal kami senantiasa dalam perjalanan kami menuju hidup kekal, di dalam anakmu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari PKJ 241 ayat 1-3. Hari esok, namunlah aku tegak, bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang, ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal aku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Aku tahu dan hari esok kan gelap, tapi Dia yang berkasihan melindungiku tetap. Meski susah perjalanan, lombang dunia menderu, dipimpin aku bertahan sampai akhir langkahku. Banyak hal aku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah pada minggu ke-9 setelah Trinitas diambil dari Pengkhotbah 3 ayat 11 sampai dengan 15. Sebagaimana biasanya, mari kita baca secara bergantian dan di ayat terakhir kita baca bersama. Pengkhotbah 3 ayat 11 sampai 15. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Aku tahu bahwa untuk mereka ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka. Dan bahwa setiap orang dapat makan, minum dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya. Itu juga adalah pemberian Allah. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah
akan tetap ada untuk selamanya. Itu tak dapat ditambah dan tak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Kita baca bersama. Yang Yang sekarang ada dulu sudah ada, dan yang akan ada sudah lama ada, dan Allah mencari yang sudah lalu. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, melaksanakannya serta mengamalkannya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 39 ayat 1 dan 2. Walau tak layak Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam perjalanan hidup kita selama ini, seringkali kita membuat dosa, melakukan kesalahan. Pada saat ini, mari kita datang ke hadapan Yesus Kristus, memohon pengampunan dosa. Kita berdoa dalam hati masing-masing. Kita berdoa. Bapa kami yang Maha Pengasih, kami datang bersembah sujud di hadapan-Mu, mengaku dan menyesali segala dosa dan pelanggaran kami. Kasihanilah kami, ampunilah segala kejahatan dan dosa yang kami perbuat di hadapan-Mu. Demi kasih anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, yang telah mengorbankan dirinya untuk menebus kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa.
Demikian firman Tuhan yang mengasihi engkau. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoncang, tetapi kasih setiaku tiada akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tiada akan tergoncang. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini, Minggu tanggal 6 Agustus 2023, kita menerima kunjungan dari KUR Ex Saudi GKPI Jemaat Immanuel Resort Kuala Bekala dalam rangka memohon bantuan dana untuk pembangunan gedung sekolah minggu multifungsi. Untuk itu, dimohon partisipasi jemaat memberikan dana melalui amplop yang telah disediakan di ibadah sore dan malam hari. Kita mendengarkan KUR Ex Saudi dari GKPI Jemaat Immanuel.
Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 410 ayat 1 tambah 3. Tenanglah kini hatiku, Tuhan pemimpin langkahku di tiap saat dan kerja tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Aku sesalkan hidupku, betapa juga nasibku, sebab Engkau tetap dekat, tanganku dipegang erat. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Hukum Tuhan sebagai petunjuk hidup baru diambil dari hukum Tuhan yang pertama sampai dengan hukum Tuhan yang ketiga. Hukum Tuhan yang pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum Tuhan yang kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau ditaati. Hukum Tuhan yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarang, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Sampai di situ pembacaan hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Bapa kami, berikanlah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Kita bernyanyi dari PKJ 131 ayat 1 dan 2. Ku yakin Tuhan pimpin langkahku, serta membuka jalan bagiku. Jika sungguh berserah dan berdoa padanya, Tuhan membuka jalan bagiku. Ku yakin Tuhan tuntun langkahku, serta membuka jalan bagiku.
dan membuka jalan bagiku. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman percaya kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini. Kita ucapkan bersama. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari kita mendengarkan KOR dari GKPI Immanuel.
Untuk menyambut sabda Allah, mari kita bernyanyi dari PKJ 15 ayat 1. Siapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, menolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, menolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu. Damai sejahtera yang dari Allah Bapa, yang melampaui segala akal hati dan pikiranmu, dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Shalom. Ada sukacita saudara-saudaraku, katakan amin. Amin. Terima kasih. Baiklah saudara-saudara terkasih, kita akan disapa oleh firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Matius pasal 14 dimulai ayat 13 sampai ayat 21. Matius pasal 14 ayat 13 sampai 21. Saya baca firman Tuhan saat ini. Beginilah firman Tuhan. Yesus memberi makan 5.000 orang. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya
dan mengikuti Dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, Ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan Ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang-orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari kepada aku." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak, dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Demikian pembacaan firman Tuhan, saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nats ini sudah sering kita dengarkan. Sudah sering kita dengarkan di khotbah-khotbah ini. Tapi hanya mendengar. Oh, enak khotbahnya. Bagus khotbahnya. Tapi bagaimana spiritualnya, saudara-saudaraku? Bagaimana spiritualnya? Itulah yang diperlihatkan Yesus dalam konteks khotbah pada hari ini. Banyak orang berkerumun mendatangi Yesus. Banyak. Karena apa, saudara-saudaraku? Banyak orang-orang mengikuti Yesus. Karena pada Yesus ada mujizat yang luar biasa. Mujizat. Kehidupan manusia yang mengikuti Yesus pada saat itu tidak benar-benar percaya. Tidak benar-benar percaya. Tapi yang mengikuti Yesus pada saat itu hanya membutuhkan kehidupan jasmaninya aja. Kehidupan dunianya aja. Pokoknya saya butuh. Saya ikut. Sudah siap kebutuhan saya. Tinggalkan dong. Tinggalkan. Banyak mujizat-mujizat yang luar biasa dilakukan oleh Yesus. Tapi hakikatnya bagaimana pengikut-pengikut ini? Pada hakikatnya, saudara-saudaraku, para pengikut-pengikut Yesus yang begitu banyak pada saat itu hanya menginginkan kehidupan jasmani. Rohaninya bagaimana?
Belum tentu. Banyak orang disembuhkan Yesus. Banyak. Tapi sesaat itu aja. Tidak setia. Tidak setia. Coba kita bayangkan dalam diri kita masing-masing. Kita katakanlah dulu bahwa Yesus itu sahabat kita. Sahabat akrab kita. Tapi bagaimana? Saya butuh, baru saya ada pada Dia. Itulah kehidupan pada zaman saat itu, bahkan pada zaman sekarang pun banyak yang demikian, saudara-saudaraku. Makanya konteks khotbah ini sebagai pelajaran bagi kita pada malam hari ini. Apa yang ingin Yesus? Apa yang ingin Yesus ajarkan kepada mereka? Bukan masalah makanan minuman tadi. Apa yang hendak diajarkan Yesus kepada murid-muridnya itu kepada orang banyak? Bukan masalah makanan dan minuman. Tapi apa? Pengajaran kesetiaan. Pengajaran kesetiaan. Bagaimana pengajaran kesetiaan itu, saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus? Makanya Yesus memberikan pengajaran yang akurat. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Ini mau menyendiri Yesus, mau menyenangkan pikirannya. Di mana Yesus mendengarkan berita Yohanes Pembaptis telah dibunuh atau mati, yang dilakukan para Herodes pada saat itu. Dia merasa sedih. Sehingga Yesus menyingkirkan dari tempat itu mau ke tempat yang sunyi. Ngapain ke tempat yang sunyi? Kenapa enggak ke tempat yang ramai-ramai? Kenapa tidak ke tempat nongkrong sana dia yang rame-rame sana? Sekarang kan kita mau mencari tempat yang ramai. Mana tempat nongkrongan yang ramai? Mana yang ada wifi-nya yang ramai? Oh, ayo ke sana. Berbondong-bondong ada wifi, ada di sana tempat nongkrong yang hebat. Ya kan, Amang? Saudara-saudaraku. Tapi Yesus di sini memperlihatkan identitasnya yang selalu merendahkan diri. Memperlihatkan kerendahan hatinya. Karena apa yang dilihat Yesus kepada murid-muridnya itu? Yesus sudah menyadari dan memahami apa yang di-mindset para murid-murid itu. Jangan kita tidak bahwa Tuhan tidak mengetahui apa dalam pikiran kita, apa di dalam hatimu, apa yang saudara kerjakan. Tuhan tahu, saudara-saudaraku, Tuhan tahu. Yesus memberikan pengajaran kepada murid-muridnya ini. Apa yang ingin Yesus ajarkan? Kamu harus berbagi rasa. Berbagi rasa kepedulian kepada orang lain. Ini yang sulit dilakukan
dunia ini. Yesus menginginkan dan merindukan saudara-saudaraku bahwa para murid-muridnya yang 12 itu menyadari dan harus aktif di dalam pelayanan Tuhan Yesus. Harus aktif. Bukan hanya makanan dan minuman saja. Bukan hanya ikut-ikut saja. Bukan hanya mendengar saja. Tapi bagaimana keaktifannya di dalam pelayanan Yesus. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi. Dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi. Supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Keimanan haporseao ni akasisiani tidak ada seperti sebiji sesawi. Tidak ada. Padahal berhari-hari sama dengan Yesus. Kemana Yesus ada mereka. Tapi haporseaunya, imannya tidak ada sebiji sesawi. Dia merasa iri hati. Kalau lama-lama bersama Yesus, banyak orang tadi. Suruhlah mereka pulang, ini sudah malam. Suruhlah mereka beli makanan, ini sudah malam. Kenapa saudara-saudaraku? Bila orang senang, ada orang juga tidak senang. Senang bagi orang sana, dia nggak suka begitu. Itu kehidupan dunia. Iri hati orang, bagi orang yang senang ada yang iri hati, bagi orang yang senang, yang memiliki harta, yang memiliki itu banyak yang iri hati. Kalau ada kesempatan bagi murid-murid Yesus, kalau mereka percaya kepada Yesus, Tuhan, biarlah kita kumpul di sini bersama-sama. Mari Tuhan bersama-sama di sini. Tapi apa kata mereka, saudara-saudaraku? Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Oleh karena itu saudara-saudaraku, bagaimana keimanan para murid yang 12 itu? Inilah yang mau diperhadapkan. Bagaimana antusias daripada murid-murid yang 12 ini harus diperlihatkan oleh Yesus. Dan mereka harus ikut campur tangan untuk memberikan belas kasihan kepada orang banyak tadi. Walaupun itu tempat yang sunyi, walaupun banyak orang itu, walaupun tidak ada makanan dan minuman, Yesus harus melakukan pekerjaannya. Saudara-saudaraku. Tapi jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yesus ingin para murid-murid itu berbelas kasihan juga. Dan para murid-murid itu harus ikut memperhatikan orang yang lemah, orang yang tidak punya makan. Dan harus mereka ikut untuk membagi-bagikan makanan tersebut. Itu yang dirindukan oleh Tuhan Yesus bagi murid-muridnya. Bukan hanya menonton. Misalkan Yesus tergerak hatinya untuk berbelas kasihan.
Tergerak hatinya. Bagaimana kita? Kita rajin berdoa. Rajin kita beribadah. Rajin kita ikut dalam kebaktian-kebaktian. Di sini diperlihatkan bagaimana belas kasihanmu. Belas kasihan menghunjuk ke suatu perbuatan. Belas kasihan itu merujuk kepada perbuatan yang tidak menerima imbalan apa-apa, saudara-saudara. Belas kasihan itu jujur, tidak munafik. Dengan apapun yang kita lakukan, berbelas kasihan kepada orang lain. Berbelas kasihan ini tidak diukur dengan materi saja, Bapak Ibu Saudara-saudaraku. Tidak diukur. Tetapi sebagai kita orang-orang percaya, orang-orang yang beriman, yang sudah dipilih oleh Tuhan, kita harus menunjukkan belas kasihan yang jujur kepada orang lain. Baik itu melalui talenta-talenta kita yang ada pada diri kita. Melalui talenta-talenta yang ada diberikan oleh Tuhan bagi kita, harus kita berikan juga kepada orang lain. Itu yang dirindukan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya di sini. Berbelas kasihan. Jika kamu bisa merasakan apa yang aku rasakan, berilah mereka makan. Jika kamu bisa merasakan apa yang aku rasakan, berilah mereka makan. Bagaimana saudara-saudaraku? Di dalam persahabatan kita, mesti mampu kita apa yang dirasakan sahabat kita. Ikut kita merasakan yang dirasakan sahabat kita itu. Ketika kita di dalam rumah tangga kita masing-masing, suami istri itu harus mampu merasakan apa yang aku rasakan, berilah mereka makan. Itu kehendak Yesus. Tidak menonton, tidak tinggal diam. Jika kamu bisa merasakan apa yang aku rasakan, ini sekarang terjadinya pertengkaran, terjadinya perselisihan, terjadinya pembunuhan, pemerkosaan, dan lain-lain sebagainya yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Karena tidak dapat merasakan apa yang dirasakan sahabat kita dan saudara-saudara kita itu. Kalau kita mampu merasakan apa yang dirasakan saudara-saudara kita, sudah damai sejahtera. Sudah damai sejahtera saudara-saudaraku. Sehingga hidupmu terberkati. Amin. Amin. Ini engkau. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yesus menyatakan, kamu harus memberi mereka makan. Gak ada apa-apa kami. Apa mau aku buat? Memberikan alasan-alasan yang tidak tepat. Kehidupan dunia ini pun banyak memberikan alasan-alasan yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Hanya ada 5 roti 2 ikan. Ini Bapak Ibu saudara-saudaraku. Kalau mereka percaya kepada Tuhan, pada saat itu Tuhan, kami yakin dan percaya bahwa orang banyak ini tak usah pulang. Kan Tuhan kan ada di sini.
Kami yakin kepadamu Tuhan. Saudara-saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Melalui makanan 5 roti dan 2 ikan. Ini yang ada pada kami. Bukan ditanya Yesus, berapa banyak makanan yang ada padamu? Berapa banyak talenta padamu tidak kau lakukan dalam kehidupanmu? Seringkali kita meninggalkan Tuhan. Seringkali kita berbohong kepada Tuhan. Kita tidak jujur. Tuhan, hanya 5 roti, 2 ikan. Yesus menjawabnya. Bawalah ke sini. Yesus mendoakan yang 5 roti dan 2 ikan. Dia menengadah ke atas, ke Allahannya. Dia menengadah ke atas. Berikanlah. Harus bekerja para murid-murid itu. Tidak Yesus langsung. Tapi bagaimana supaya keikutsertaan daripada murid-murid itu memberi makan yang banyak itu. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mujizat sampai saat ini masih nyata saudara-saudaraku. Mujizat Tuhan itu masih luar biasa nyata dalam kehidupan orang-orang percaya. Jangan takut, jangan bimbang, jangan khawatir dalam kehidupanmu. Mujizat itu akan nyata. Pastikan mujizat Tuhan itu hadir pada dirimu. Ya. Jangan bersungut-sungut. Ketika rezekimu hari ini tidak seberapa. Berdoa kepada Tuhan, menengadah kepada Tuhan. Tuhan, segini rezekiku hari ini, berkati Tuhan. Mampukan saya Tuhan, untuk bermurah hati kepada orang lain. Itu permintaan konteks khotbah ini kepada kita saudara-saudaraku. Bagaimana saya untuk berbelas kasihan tadi? Dari 5 roti 2 ikan bisa diberikan 5.000 orang makan. Dan 12 bakul sisanya. Kemana arahannya ini saudara-saudaraku? Ketulus ikhlasan kita. Kepercayaan kita kepada Tuhan. Bagaimana sesungguhnya orang-orang percaya itu menyembah Tuhan. Bukan datang ke gereja. Tidak tulus hatinya. Hanya formalitas. Formalitas. Yesus berkata kepada murid-muridnya, pergilah. Berikanlah mereka makan. Berbagi rasa, berbagi perhatian bagi orang-orang yang membutuhkan saudara-saudaraku. 5.000 orang belum ikut perempuan dan anak-anak. Bisa lagi sisa 12 bakul lagi. Artinya saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita diarahkan supaya lebih setia kepada Tuhan. Kepercayaan kita tidak diukur hanya makanan dan minuman. Adalah pemberian Allah saja, bukan itu aja. Tapi semua gerak hidup kita, gerak kehidupan kita, yang kita peroleh dalam kehidupan kita, mari kita serahkan kepada Tuhan.
Dan apa yang kita miliki, apa yang kita punya dalam hidup kita ini, mari kita berbelas kasihan kepada orang lain. Membagi-bagikan. Yang bisa kau rasakan bagikan. Melalui perkataanmu, perbuatanmu, bahkan materi pun, itu akan terberkati oleh Tuhan. Hari ini, Yesus berkata kepada kita, jangan sungkan-sungkan untuk berbagi rasa kepada orang lain. Hidupmu akan terberkati. Maukah saudara-saudaraku hari ini hidupmu diberkati? Katakan amin, amin. Terberkati. Kalau memang iman kita ini penuh dengan kuasa Tuhan hadir dalam hidup kita. Apa yang kita rindukan, apa yang kita inginkan, pasti Tuhan memberikannya. Jangan kita buat diri kita seperti para murid-murid tadi. Ganggu imannya, tidak peduli kepada orang lain. Pokoknya dia hanya makan dan minum saja, orang lain gak pala penting. Itulah kasih yang diperlihatkan oleh Yesus bagi orang-orang yang setia kepadanya. Oleh karena itu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tetaplah setia mengikut Yesus. Hidupmu, keluargamu, pekerjaanmu, perkuliahanmu akan diberkati oleh Tuhan hari ini sampai Maranatha datang kedua kalinya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa di dalam kehidupan kami. Kehadiran kami Tuhan pada saat ini hanya untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Apa yang kami lakukan dalam 1 minggu ini, letih, lesu dalam kehidupan kami. Oleh karena kegiatan-kegiatan kami yang begitu banyak Tuhan, pekerjaan-pekerjaan kami. Hari inilah kami untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami berikan waktu untuk datang bersembah sujud kepada-Mu Tuhan. Sehingga boleh kami Tuhan lagi mengawali pekerjaan kami di hari esok. Sungguh Engkau mempedulikan kehidupan kami Tuhan. Baik itu makanan dan minuman kami, kesehatan. Kami tidak pernah kekurangan Tuhan. Oleh kami rasa bahwa campur tangan Tuhan hadir di setiap aspek kehidupan kami. Berkatilah Tuhan warga jemaat kami yang hadir pada saat ini. Biarlah jemaat Tuhan yang hadir pada saat ini menjadi perantara Tuhan untuk pelaku-pelaku menyalurkan kasih kepada orang-orang yang membutuhkan Tuhan. Agar firman-Mu menjadi hidup dan menjadi rema dalam hidup kami masing-masing. Di dalam kepedulian kami Tuhan, itulah bukti iman yang tumbuh dalam kehidupan kami. Kasihanilah kami Bapa. Biarlah kami bersujud di hadapan-Mu. Memberikan sepenuhnya hati kami. Mengangkat dua-dua kami kepada-Mu Tuhan. Apa yang kami rindukan. Di setiap aspek kehidupan kami. Kami yakin dan percaya. Tuhan pasti memberikannya. Curahkan dari tingkat langit-Mu Tuhan. Berkat-berkat yang mengalir. Buat semua jemaat kami yang hadir pada saat ini. Baik dalam pekerjaannya, baik dalam perkuliahannya, apapun menjadi pekerjaan jemaat kami ini. Biarlah Tuhan berotoritas dalam hidup mereka. Sehingga jemaat kami yang hadir pada saat ini bersuka cita hanya untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, dan jadilah kehendak-Mu. Amin. Kita angkat pujian untuk Tuhan
dari KJ 393 ayat 1 sampai 3. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanmu. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Setiap hari rahmat-Mu tiada putusnya. Hendak ku puji nama-Mu tetap selamanya. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Firman Tuhan untuk mengantarkan persembahan kita 2 Samuel 2 ayat 6. Beginilah firman Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan kiranya menunjukkan kasih dan setianya kepadamu. Aku pun akan berbuat kebaikan yang sama kepadamu, karena kamu telah melakukan hal yang demikian. Amin.
kita berdoa, kita serahkan persembahan ini ke hadapan Tuhan, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan, dan pelayanan di jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini. Kasih, keadilan, dan damai sejahtera dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh-Mu yang kudus itu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Persembahanmu dalam rumah Tuhan, dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Persembahkan dirimu untuk Tuhan pakai, agar kerajaannya makin nyata. Damai dan sejahtera diberikan Tuhan, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai Pulanglah di dalam damai dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Salam.